Jadi di acara Merdeka Belajar bersama Expert Trainer kali ini kita akan berbicara tentang mengelola stres bersama expert tentunya. Namun sebelum kita mulai, yang baru datang di bawah layar ada tombol chatbox untuk bertanya atau berkomunikasi dengan tim expert trainer. Jadi kapanpun rekan-rekan penasaran langsung tembak em, pertanyaan atau pembicaraan di chatbox saja ya. Oke. Stress management with journaling. Mungkin tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aldi Fadilah sebagai moderator untuk webinar kali ini yang akan menemani rekan-rekan untuk berbicara tentang topik kali ini. Adapun saya perkenalkan expert trainer di sini. Expert trainer adalah penyedia jasa yang bergerak di dalam industri pelatihan, berkomitmen dan meningkatkan keterampilan karyawan, juga mendorong pertumbuhan individu dan perusahaan. Yang sangat expert trainer unggulkan yaitu pengalaman tenaga pelatih yang lebih dari 5 tahun dalam industri pelatihan, juga memiliki dampak yang positif pada peningkatan keterampilan peserta. Berikut adalah pelatihan-pelatihan yang telah expert trainer laksanakan. Ada PowerPoint untuk profesional, ada yang advance, data visualisasi. Juga ada yang kita tandai kuning ini merupakan upcoming pelatihan yang akan dilaksanakan seperti software development dan learning AI for productivity. Ya, bisa dilihat ya rekan-rekan. Ini menarik-menarik nih ya. Selanjutnya ada klien-klien yang telah bekerja sama dengan kami. Ada dari perusahaan nasional, multinasional, dan pribadi. Bisa dilihat ya rekan-rekan, logonya cukup familiar ya. Ada dari BI, BRI, ada dari Pertamina, bisa dilihat juga. Adapun nih, tak lupa kita memperkenalkan sekilas tentang trainer kita, yaitu Mbak Ika Karismasari. Beliau seorang life and parenting coach, di mana beliau memiliki pengalaman tentang life and parenting juga ya tentunya. Bisa dilihat juga beliau merupakan magister kenotariatan di Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro juga. Untuk pengalaman pekerjaannya bisa dilihat dan sertifikat-sertifikatnya. Juga bisa dihubungi nih baikannya nih di Instagram dan LinkedIn-nya. Boleh silahkan tuh di follow Instagramnya ya rekan-rekan. Selanjutnya kita ke sesi dokumentasi. Boleh nih rekan-rekan ya untuk menyalakan kamera Anda dan berikan senyuman terbaiknya. Mungkin saya ingin request nih untuk teman-teman, karena berkaitan dengan tema kemerdekaan dan kita itu sudah melaksanakan hari kemerdekaan juga. Saya request untuk angkat tangannya ke atas dan bilang merdeka gitu. Jadi di hitungan ketiga nanti saya beri aba-aba lalu bilang merdeka ya rekan-rekan. Oh, kita tunggu yang lainnya juga ya. Belum belum semua nih. Kita lihat-lihat. Udah siap semua ya? Ayo silahkan. Kita tunggu 1 menit deh ya. Sampai 10.11 nih mungkin. Boleh untuk menyalakan kameranya. Oke, terima kasih nih yang udah menyalakan kamera. Sudah 10.11 juga nih di jam saya. Oke ya, dalam hitungan ketiga kita lakukan dokumentasi. 3, 2, 1, merdeka. Merdeka.
Oke, terima kasih banyak rekan-rekan atas partisipasinya untuk dokumentasi. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke main session, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya. Di webinar ini ada aturan-aturan untuk rekan-rekan ikuti. Jadi voice akan otomatis mute ketika rekan-rekan memasuki meeting room. Peserta tidak diperkenankan membahas hal di luar materi webinar dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri selesai menyampaikan materi atau saat pemateri bertanya secara langsung. Simple ya rekan-rekan, bisa diikuti lah ya, ini mudah. Selanjutnya untuk main session, karena sudah peraturan sudah disampaikan, kita sudah berkenalan juga. Mungkin saya untuk mengefektifkan waktu, saya present kepada trainer kita hari ini, Mbak Ika Karismasari. Silakan untuk menyampaikan materinya. Boleh Mbak Ika. Oke, terima kasih Aldi. Ah, suara saya sudah jelas? Buat yang sudah terima Jelas Kak suara Ika. dan oke gitu, boleh raise hand dong. Atau thumbnails deh, kasih reaction ya. Eh, Pak Amru minta background Merdeka Belajarnya. Eh, Boleh Kak Aldi di-sharing lagi itunya, linknya. Oke, oke. Sudah jelas ya. Oke. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua, sobat suksesnya Expert Trainer yang sudah hadir di sini. Terima kasih banget sudah berkenan untuk mengikuti acara webinar hari ini. Nah, sebelum masuk nih ya, yang ada di sini kira-kira pada stres nggak sih? Atau ikut webinar ini karena aku udah nggak stres gitu. Kali aja cara-cara aku pengen sharing juga gitu. Coba yang stres kasih raise hand juga atau kasih reaction thumbnails. Yang tidak stres lebih bagus lagi. Yang tidak stres boleh kasih reaction hati di sini supaya aku bisa lihat. Aku sih alhamdulillah aku melihat hati-hati di sini yang tidak stres bagus. Bagus banget. Nanti bisa ikutan sharing ya. Kali-kali aja semua caranya teman-teman biar gak stres juga bisa ada di sini. Oke, yang mau on cam silahkan on cam dengan background biar keren nih ya. Apa namanya, suasana merdekanya terasa dan kita juga mau memerdekakan diri kita juga dari stres-stres yang ada nih. Jadi terima kasih sekali lagi sudah hadir di sini. Jadi kita langsung aja ya. Saya sharing materi kita hari ini. Seperti yang tadi Kak Aldi sudah bilang, kalau seandainya ada pertanyaan silahkan diketik. Nanti saya akan coba jawab langsung. Tapi ada baiknya juga kalau semua pertanyaan bisa disampaikan ketika materi sudah mau selesai. Nanti akan saya colek-colek tuh Kak Aldi supaya bisa mengaba-aba teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan melalui chat box. Nanti Kak Aldi akan pilih pertanyaannya untuk dibacakan. Oke, kita lanjut ya. Sudah oke? Sudah diterima semua? Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti judulnya tadi, kita berkumpul di sini sebenarnya untuk memahami bahwa journaling dapat membantu pengelolaan stres dengan efektif. Mudah-mudahan teman-teman udah pernah dengar gitu ya kata-kata journaling. Tapi kalau seandainya belum dengar pun juga nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar apa sih journaling itu gitu. Dan uh, seperti di apa namanya IG-nya XP, sudah tahu ya teman-teman yang aktif di webinar ini, insya Allah akan dapat giveaway. Ada dua peserta yang beruntung untuk dapat giveaway buku
berupa buku jurnal, bisa dipakai jurnal tentang keseharian kita. Nah, kalau tadi Kak Aldi bilang tak kenal maka tak sayang, karena udah dikenalin sama Kak Aldi, jadi otomatis udah sayang dong ya. Mudah-mudahan begitu. Eh, saya mau kenalin sedikit aja tentang saya gitu. Tadi yang disampaikan Kak Aldi sudah tentang educational background. Ya, saya lulus dari Magister Kenotariatan di Undip dan dulu belajar hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Saya belajar hukum, bukan dihukum ya. Eh, itu tahun 98. Aduh, ketahuan umurnya nggak sih? Tapi kenapa kok belajar kenotariatan tapi tidak menjadi notaris gitu ya? Karena ternyata belajar hukum dan belajar kenotariatan justru mengantarkan saya ke hadapan teman-teman sekarang sebagai trainer di Expert Trainer. Nah, dulu sebelum di Expert Trainer, saya pernah jadi relawan dan juga project manager di PKBI Jawa Tengah dan PKBI Pusat. Eh, di sini siapa yang asalnya dari Semarang? Ada? Boleh diketik, saya dari Semarang gitu. Dari Jawa Tengah mungkin sudah pernah dengar juga. Dulu sempat beredar di radio ya, untuk membawakan acara bibir, bincang-bincang remaja. Nah, dulu sempat ada di sana di PKBI Jawa Tengah dan akhirnya pindah ke Jakarta untuk menjadi project manager di PKBI Pusat. Kemudian sesuai dengan educational background saya sempat bekerja di satu lembaga hukum di Semarang juga, kemudian jadi legal officer di Pembangkitan Jawa Bali yang sekarang lagi katanya lagi dituduh sebagai penyebab polusi ya di PLTU di Pluit sana, tapi katanya yang menyebabkan polusi justru di Banten bukan di Jakarta. Tapi itu cerita lain. Nah, kemudian kantor terakhir saya sebelum di Expert Trainer adalah di Pertamina IP Cepu. Ini ada di Jakarta walaupun namanya di Cepu. Cepu itu satu tempat di Jawa Tengah juga. Nah, kemudian karena saya sudah banyak di bidang hukum, saya ambil sertifikasi untuk coach di ICF atau International Coach Federation melalui Coaching Indonesia. Kemudian semasa waktu masih aktif di kantor, saya mengambil sertifikasi untuk race professional. Kemudian yang terakhir, karena saya suka tertarik dengan hipnoterapi, saya ambil sertifikasi untuk hipnoterapis di IHC. Kemudian sekarang saya aktif sebagai self growth atau pengembangan diri atau kita biasa sebut life coach dan parenting coach. Coach itu kayak apa sih? Apa kayak yang coach di olahraga-olahraga? Ya, kurang lebih kayak gitulah ya, mirip-mirip. Kemudian karena saya juga senang menulis, saya menjadi honorary reporter atau wartawan kehormatan perwakilan dari Indonesia di Korea.net. Kebetulan saya suka perkoreaan, bukan cuma drama, bukan cuma musik, tapi juga masakan dan culture. Akhirnya saya menjadi relawan untuk membeli liputan di Korea.net. Kemudian yang paling bukan sering sih ya, yang the very very current activities adalah menjadi trainer di Expert Trainer. Kemudian saya punya satu buku yang nanti juga saya mau bagikan sebagai giveaway, judulnya Untuk Kamu Yang Butuh Dipeluk. Karena memang ini buku ditulis untuk menyediakan pelukan buat teman-teman. Gimana cara meluknya kok lewat buku? Nanti kita cerita sampai di sana. Oke, untuk menghubungi saya bisa lewat Instagram, bisa lewat LinkedIn juga tadi seperti yang Kak Aldi bilang, namanya Ika Karismasari, LinkedIn-nya, cuma tadi mungkin ada kurang hak, eh, namanya lengkapnya karismanya seperti ini, yang di nama saya di situ ya. Di sebelah sini nih, Karisma. Oke, satu lagi ada untuk coaching khusus bisa
dilihat di vicecoach.com. Vicecoach.com itu semacam aplikasi tempat kumpul-kumpulnya coach di sana. Ada parenting, ada bisnis, ada sales juga bisnis ya. Nanti bisa dicari. Bisa juga diunduh aplikasinya di Google Play dan di Apple Store. Oke, sekian sedikit tentang saya. Kita langsung aja ke materinya. Tadi udah saya omongin stres itu kayak apa sih gitu kan. Kita tuh sering banget gitu ngomong tentang stres. Nah, sebenarnya teman-teman udah tahu stres itu apa? Yuk kita kenalan. Lagi-lagi kalau nggak kenal nggak sayang, jadi nggak tahu kan ya. Ini dia. Kalau definisinya dari Kemenkes, stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan atau dari eksternal yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Nah, jadi kalau seandainya misalnya di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang berubah gitu ya, biasanya stres itu muncul. Reaksinya macam-macam. Nanti kita lihat apa sih gejalanya. Nah, penyebabnya apa? Kita main game dulu. Teman-teman udah siap ya? Chat jawabannya. Jadi ceritanya gini nih, Anda tuh rasanya udah sempuk banget gitu kan, udah stres banget, mau jalan-jalan deh gitu. Nah, mau healing ceritanya. Terus Anda jalan pergi ke hutan, kemudian di sana bertemu dengan sekelompok warga adat. Karena lingkungannya enak banget, kemudian warganya ramah, Anda memilih untuk tinggal di sana untuk sementara gitu ya. Setelah lama di sana, Anda pengen pulang nih. Teman-teman semua pengen pulang, kemudian saking sayangnya si kepala suku memberikan hadiah buat dibawa pulang. Nah, hadiah yang diberikan itu adalah teman-teman boleh memilih salah satu aja dari 6 hewan di sini. Ada sapi, ada monyet, ada domba, ada harimau, ada kuda, sama ada panda. Nah, ada mana yang mau Anda bawa pulang? Boleh diketik. Dimulai dari sekarang, 1 menit. Saya berharap teman-teman semua ngechat nih. Masa dikasih hadiah nggak mau gitu ya. Tapi jangan pilih yang nggak ada ya. Pilihnya hanya yang dari 6 ini aja. Oke, udah masuk pilihannya. Ada yang pilih kuda, ada yang pilih sapi, ada yang pilih panda. Ini ada Kak Tri Oktaviana pilih kuda, Kak Maulana Fahmi pilih monyet. Oh, monyetnya banyak kayaknya ini. Pilihannya bukan monyetnya ya, tapi yang milih monyet maksudnya. Sorry loh diralat Kak Maulana Fahmi. Jadi mau bawa pulang apa nih? Kalau Kak Aldi pilihnya monyet, Kak Riki pilih domba, Kak Widya pilih panda, kemudian Kak Priyo pilih panda juga, Kak Dery pilih kuda, Kak Amro Mufid pilih panda, sapi, koala atau panda. Ah, pilih salah satu Kak. Nggak, di sini nggak ada pilihan koala, adanya panda yang mirip-mirip. Jadi panda aja ya. Nanti Pak Kepala Suku bingung ini koala dari mana gitu, nggak jadi dikasih hadiah nanti. Nggak suruh bawa pulang. Oke, Kak Nur Safriana mau bawa pulang kuda. Kak Wulan mau bawa kuda juga. Kak Feti bawa panda. Oke, Kak Abdullah pilih panda. Oh, yang terakhir Kak Priyo hahaha doang. Tadi Kak Priyo udah milih ya. Yang belum milih masih punya kesempatan untuk memilih. Oke, ada tambahan lagi nggak ada? Nah, oke. Sebenarnya kenapa sih saya kasih kuis kayak gini? Ini dia. Ternyata fun fact-nya, apa yang sudah teman-teman pilih tadi menggambarkan penyebab stres Anda. Tadi stres disebabkan oleh apa? Ayo, segera di-chat. Stres disebabkan oleh apa? Titik, 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 titik. Stres itu kenapa gitu ya? Nah, ini kita ngebahas tadi udah tahu stresnya adalah definisinya sudah jelas. Ini kita mau lihat sebenarnya kenapa sih Anda stres gitu. Saya akan bacakan hasilnya. Nanti kalau seandainya benar, kasih thumbs up. Oke?
Oke, siapa tadi yang pilih sapi? Kayaknya ada ya tadi yang pilih sapi ya. Nah, yang milih sapi, sumber stresnya berasal dari pekerjaan dan tekanan untuk menjadi orang sukses. Jadi mungkin dari pasangan, mungkin dari diri sendiri, mungkin dari tetangga gitu ya, lingkungan. Ya, apa namanya? Masa kerja cuma begitu doang, sekolahnya udah tinggi gitu. Biasa kan ya ada tetangga yang kayak gitu. Nah, ada stresnya udah dari kerjaan, kemudian tekanan juga untuk jadi orang sukses. Oke, saya dapat thumbs up nggak nih? Ada yang benar? Ada yang benar? Saya bisa lihat di mana ya? Thumbs up-nya, mau lihat thumbs up, thumbs up. Wah, apakah ada yang beli sapi tadi ya? Saya mudah-mudahan bukan cuma itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang pilih domba. Tadi saya ada lihat juga beberapa yang pilih domba. Stres Anda bersumber dari hubungan percintaan. Oke, saya dapat thumbs up nggak nih? Kalau nggak ada, apakah di sini semua masih pada jomblo? Loh, enggak lah ya. Ternyata mungkin nggak ada yang ini. Wah, saya domba. Oh, Kak Riki. Jadi sebenarnya stresnya karena percintaan. Waduh, ini perlu ditanyakan ini. Oke, kita lanjut. Siapa yang memilih harimau? Tadi saya kayaknya nggak baca di harimau. Nih, kalau seandainya tadi ada yang pilih harimau, jadi penyebabnya adalah harga diri. Jadi Anda merasa punya harga diri yang sangat tinggi gitu ya, jadi agak perasa gitu atau sensitif ketika ada orang yang memandang Anda rendah. Terus ketika Anda dibandingkan sama orang lain, kayaknya tuh kesel banget gitu. Kayaknya kok gue emang apaan gitu, lemah banget sih. Itu sumber stresnya si harimau. Kemudian yang jawab kuda, kayaknya tadi ada banyak yang jawab kuda. Jadi stresnya adalah karena kegiatan rutin yang membosankan. Penyebab utama stresnya adalah kamu melakukan kegiatan yang sama setiap hari. Anda melakukan kegiatan yang sama setiap hari gitu, rutin gitu ya. Kemudian Anda ingin mencari sesuatu yang baru, ingin cari kesukaan yang baru, tapi Anda nggak tahu harus mulainya dari mana. Nah, persoalan tuh, bosen tapi nggak tahu mesti mulai dari mana. Stres dong ya, mikirin, aduh kok bosen banget sih, tapi aku nggak punya keberanian untuk mulai gitu. Nah, itu adalah penyebab stresnya. Gimana? Ada yang, oh Kak Tri Oktaviana langsung bilang, saya pilih kuda dan relate. Oke, jadi kurang lebihnya begitu ya Kak Tri Oktaviana, mudah-mudahan jadi kebayang gitu. Wah, iya ya. Ada lagi yang pilih kuda, kemudian relate juga. Boleh kasih thumbs up atau ngetik juga nggak apa-apa, ngechat langsung. Oh, saya baru baca lagi nih Kak Reki Kurnia, mungkin stres karena terlalu cinta. Aduh, domba yang tadi ya, stresnya karena terlalu cinta, bucin banget kalau kata orang sekarang gitu. Oke, yang kuda-kuda lain seperti Kak Tri Oktaviana, boleh dicatat dulu gitu ya. Ini penyebabnya gitu. Nah, ini yang tadi banyak pilih monyet. Jeng jeng. Jadi ceritanya penyebab stresnya adalah gegara bersosialisasi. Bersosialisasi kayak apa sih, gaul gitu ya di depan. Jadi Anda tuh sebetulnya lebih suka bicara sama orang yang udah Anda kenal gitu, udah akrab gitu ya. Tapi kan nggak selalu kita ketemu orang itu pasti bisa langsung akrab. Jadi Anda stres ketika Anda ketemu sama orang, tapi Anda nggak bisa akrab gitu. Jadinya udah harus seharian sama dia di kantor gitu ya atau di mana gitu. Ini kayaknya orangnya nggak asik banget sih gitu. Nah, stres Anda nggak bisa ngikutin seperti itu. Jadi kuda begitu kira-kira yang jadi penyebabnya. Kebanyakan teman toksik kali ya. Bisa, 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 bisa. Eh, itu bisa juga yang jadi penyebab stres ya. Tapi mudah-mudahan dapat teman baik semua ya. Di sini temannya baik-baik kok. Di XP biasanya webinar temannya baik-baik. Oke, kita lanjut sama Panda. Tadi siapa yang jawab Panda? Kayaknya banyak juga yang mau jawab Panda. Jadi stresnya si Panda nih, yang bawa pulang Panda adalah karena Anda tidak melakukan apa-apa atau senangnya tuh malas-malesan gitu. Coba bayangin,
orang kerja stres, ya kan? Terus nggak ngerjain apa-apa, mager, nggak ngapa-ngapain, itu stres juga gitu. Kenapa stresnya? Karena, Anda ngerasa nggak punya tenaga banyak gitu untuk melakukan apa yang ingin dilakukan. Cuma rencana doang gitu kan, rencana doang tapi nggak bener-bener ngelakuin. Jadi macam kayak apa ya, "Oh besok aku kayaknya pengen pergi nonton deh," gitu. "Besok kayaknya aku harus nulis nih," gitu. Tapi ternyata ya itu pilihannya mager aja. Tapi pas lagi mager juga mikir juga, "Aduh kok mager melulu sih, waktunya habis deh, kebuang-buang." Nah, bagaimana para panda? Saya dapat thumbs up atau aku lebih ke panda, Kak, kata Kak Muhammad, Rizky Asyauri. Tapi tadi milih kuda, soalnya mikirnya kalau milih kuda pulangnya bisa cepet. Ah, nggak apa-apa, tapi mengakui pada akhirnya panda gitu ya. Saya jadi stres karena hasilnya tidak sesuai. Nah, ini Kak Andri Kesuma tadi yang, apa namanya, pilih koala. Jadi jangan-jangan hasilnya yang lebih sesuai koala ya? Tapi nggak ada pilihan koala, Kak, gimana dong? Set Kak Saufi Maulana bilang stres karena tidak melakukan apa-apa, on point banget. Oke, oke, sip. Kalau gitu jadi, yang hasilnya benar boleh disimpan sendiri, yang hasilnya nggak benar juga nggak apa-apa, karena ini tadi seperti judulnya fun quiz ya. Tapi kita pada akhirnya bisa, tahu bahwa penyebab stres itu macam-macam. Melakukan sesuatu, itu akhirnya bisa bikin stres karena kebanyakan kerjaan, kebanyakan gaul atau apa, tapi nggak melakukan apa-apa pun juga bisa bikin stres. Karena apa? Karena dia itu ngerasa waktunya kebuang-buang banget sih. Udah punya rencana nih, tapi gimana ya? Gitu. Nah, oke. Tapi stres itu nggak melulu negatif. Stres itu ada yang sifatnya positif, eh, yang membangun gitu ya. Kemudian ada juga yang bersifat negatif, bersifat yang apa namanya, destruktif gitu ya, menghancurkan semuanya. Kalau negatif jelas kehilangan motivasi, bawaannya prokrastinasi gitu kan ya. Yang youth stress ini yang sifatnya positif itu lebih kepada eh, mengalami apa ya, kayak orang putus cinta gitu. Kira-kira apa? Youth stress apa distress? Nah, ini ada yang mau ngechat, kalau seandainya orang patah hati, orang diputusin pacarnya, kira-kira bikin you stress yang sifatnya positif atau yang bikin negatif. Ayo ingat yang aktif dapat apa namanya giveaway. Kak Andri Kesuma bilangnya di stres. Kalau putus cinta lebih baik ada teman, bisa dua-duanya. Di stres, oke, oke, bener. Eh, karena tipe stres itu memang ada dua, bisa bersifat positif, tapi kembali ke orang-orangnya ya. Ada yang bisa menjadikan satu hal itu positif, ada yang bisa menjadikan halnya negatif. Tapi misalnya, apa namanya, kalau kita bisa mengambil satu hikmah, pasti akan ada pelajaran. Nah, ini Kak Kesya menarik sekali. Kalau diputusin di stres, Mbak. Kalau yang mutusin di stres. Bener banget itu mah. 100 buat Kak Kesya. Pengalaman Playboy. Saya sepakat. Saya salah satu yang sepakat gitu ya kalau seandainya diputusin di stres. Kenapa? Karena memang itu bukan dari kita gitu asalnya ya. Kalau seandainya kita yang mutusin, keputusannya dari kita jadinya membangun sekali. Karena kan ada memang orang-orang yang relasinya toksik gitu ya. Nah itu ketika berhasil untuk putus ya pasti membangun sifat positif gitu. Dan yang diputusin ya tentu saja stres lah ya. Oke, ini sekadar tahu aja bahwa stres itu tidak melulu negatif, tapi bisa ada positifnya. Oke. Nah, orang ngomongin, aduh saya stres nih. Saya kebanyakan kerjaan stres nih. Sebetulnya, buat orang-orang yang stresnya berdampak negatif, itu ada ciri-cirinya. Apa aja sih gejalanya? Oke, ini dia salah satunya. Jerawatan, terus mudah marah. Yang dari fisik tuh jerawatan ya, yang kelihatan jelas. Yang non fisikal itu mudah marah, cemas, nggak bisa tidur, insomnia. Insomnia itu kalau seandainya nggak bisa tidur ya
bukan cuma sehari 2 hari, tapi berlangsung sekian lama. Kemudian ada yang misalnya mau ujian gitu, tiba-tiba diare melulu, sakit melulu gitu. Kemudian ada gairah seks yang menurun juga gitu ya, yang punya pasangan mungkin karena berantem melulu jadi nggak pengen gitu, gairah seksnya menurun. Itu juga bisa jadi salah satu tanda. Sakit kepala, kemudian gatal-gatal, alergi gitu ya. Saya nggak biduran, nggak makan udang, nggak makan apa-apa yang biasanya menyebabkan stres, tapi tiba-tiba saya gatalan gitu, tiba-tiba biduran. Mungkin ada sesuatu yang kepikiran tapi nggak ini. Karena seringkali kita tuh kalau seandainya stres tuh kita nggak berasa gitu. Tapi badan kita yang paling jujur memang. Dia akan kasih tanda-tanda tiba-tiba rambut rontok, sariawan. Nah, sariawan kalau seandainya nggak sembuh-sembuh atau begitu sariawan selesai terus habis itu nggak lama sariawan lagi, mungkin itu salah satu dari gejala stres juga gitu. Tapi kalau seandainya sariawan gara-gara kena sikat gigi gitu enggak ya, atau gara-gara ada yang kangen terus ngomongin terus kegigit itu bukan gejala stres. Kemudian ada hipertensi yang pada akhirnya menimbulkan gangguan irama jantung. Terus buat yang cowok-cowok juga mungkin hampir sama tadi sama penurunan gairah seks ini ada disfungsi ereksi. Saya nggak perlu menjelaskan lebih lanjut itu apa, tapi teman-teman pasti tahu. Nah, gejala-gejala inilah yang menunjukkan bahwa sebetulnya di stres kita kebanyakan. Begitu. Kemudian, nih, kita kasih main game lagi. Ini silakan buat teman-teman yang punya kode, yang mau pakai kode di barcode boleh, atau eh, sekarang bisa akses di menti.com, itu silahkan juga bisa banget. Oops, sorry. Kemudian ini saya coba, Kak Aldi boleh disalin ini ya, apa namanya, linknya bisa teman-teman supaya bisa apa namanya ngechat di sini. Saya coba itu deh. Teman-teman, kalau seandainya sudah bisa akses ini, akan ada pertanyaan. Pertanyaannya ini aja. Apakah kita bisa menghilangkan stres? Tadi kan saya udah bilang apa namanya, udah bilang bahwa stres itu asalnya dari perubahan. Oke, itu udah di ini ya. Saya coba stop share sebentar. Silakan teman-teman yang sudah bisa akses lewat link ini untuk mengakses menti.com. Menti.com masukin apa namanya? Masukin jawabannya karena akan ada jawaban yes or no. Sebentar ya. Saya share lagi screen-nya. Oke. Apakah kita bisa menghilangkan stres? 73% menjawab iya, 27% menjawab tidak. Oke. Yang menjawab tidak boleh chat isi alasannya kenapa. Yang menjawab iya boleh isi juga alasannya kenapa nggak bisa. Boleh ketik di chat sekarang. Buat nama-nama yang sering muncul nanti jangan khawatir. Siapa tahu dapat kiriman buku gitu ya, dihubungin sama Kak Aldi nanti. Oke, yang menjawab iya, boleh diketik alasannya apa? Oke, Kak Tri Oktaviana, tidak bisa dihilangkan tapi bisa diredam dan dikurangi. Oke, ini pasti jawabnya tidak ya. Yang jawab iya, tidak karena selama hidup hidup stres itu diperlukan. Hanya saja bisa di manajemen. Oke. Ini yang pasti yang menjawab tidak juga, yang menjawab iya. Kenapa bisa dihilangkan? Boleh saya dikasih alasannya? Biasa menghilangkan stres ketika cukup istirahat atau tidur. Oke. Kalau saya stres, kadang dengar musik, makan, jalan, nonton, udah beres, Kak. Jadi bisa hilang sementara. Tidak bisa hilang, namun bisa dikontrol. Oke. Oke. Saya menganggap sih jawabannya nggak ada yang benar atau salah, tapi
kalau kita kembali tadi ya, kembali bahwa stres itu apa sih? Stres itu adalah reaksi kita terhadap perubahan. Oke, perubahannya itu kira-kira bisa diatur nggak ya? Perubahan pasti ada. Oh, ini ada yang berpantun, bukan berpantun ya. Saya bacain dulu. Stres itu kata Kak Riki ibarat garam di sayur. Pasti sebagai manusia yang makhluk sosial mengalami ini. Tapi bagaimana kita menanggulanginya yang penting, menanggulanginya yang penting. Sama dengan istilah nasi menjadi bubur. Ada yang kecewa, ada yang jadiin bubur ayam, Coach. Bener banget. Betul. Jadi kalau seandainya kita kembali ke definisi stres tadi ya, stres itu adalah reaksi tubuh terhadap perubahan. Perubahan dari apapun. Dari tadi pasangan bisa, dari finansial bisa, dari pekerjaan juga bisa. Sebetulnya stres itu nggak bisa hilang selama ada perubahan. Kata filsuf Yunani itu gitu. Jadi dalam kehidupan itu everything changes, but the change itself. Everything flows and nothing remains the same. Semua berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan itu kan pasti selalu terjadi gitu ya. Semuanya tuh mengalir aja hidup gitu dan tidak ada yang sama. Jadi kalau seandainya orang yang hidupnya sama aja kayak begitu, ya itu mungkin nggak stres. Tapi kalau seandainya kita mengalami perubahan, mungkin kitanya nggak ngerasa stres, tapi seperti tadi yang saya bilang, kalau seandainya kebanyakan, tubuhnya yang protes, gitu. Jadi kalau seandainya tiba-tiba ada yang eh, mau ujian terus diare, mau ujian terus sariawan, kerja melulu, tiba-tiba sesak napas karena asam lambungnya naik. Nah, itu udah tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang ada stresor, ada sesuatu yang bikin kita itu nggak tenang gitu. Jadi betul tadi kata Kak Riki ibarat sayur gitu ya, memang harus ada bumbunya nih di dalam hidup gitu. Karena tadi stres itu nggak cuma negatif, tapi bisa jadi positif. Kalau seandainya nggak ada sesuatu yang mendorong kita, ibarat lemari, kalau seandainya nggak didorong gitu kan bakal diem aja di situ. Tapi kalau seandainya ada yang dorong, pindah pasti kan. Ya, kurang lebih itulah fungsinya stres dalam hidup kita. Terus tadi kata Kak Priyo, nggak bisa hilang gitu, tapi bisa kita kontrol. Nah, itulah gunanya kita kumpul di sini buat melihat gimana sih caranya kontrol si stres ini gitu. Oke, tadi kita udah lihat definisi, kemudian udah lihat jawaban teman-teman. Tadi ada yang jawab, saya kalau seandainya stres bisa makan, bisa jalan-jalan, bisa nonton. Betul, itu adalah salah satu cara untuk mengelola stres kita. Kita tahu walaupun stres itu apa namanya bisa muncul lagi, tapi kita tetap melakukan tuh jalan-jalan gitu ya. Kalau orang sekarang bilangnya healing gitu ya, stres healing dulu nih gitu. Tapi hati-hati, jangan selalu mengkaitkan healing dengan pergi jalan-jalan, apalagi jalan-jalan ke luar negeri atau jalan-jalan ke tempat yang kita harus cari pinjaman gitu misalnya ya, atau eh, supaya bisa potret-potret di Instagram kelihatan bagus. Karena stres yang berikutnya timbul adalah stres karena apa teman-teman? Finansial. Itu kayaknya pasti banyak teman-teman yang mungkin juga stres karena finansial ya. Karena siapa sih yang nggak bisa hidup gitu pakai apa namanya karena si masalah finansial itu. So, kita yuk belajar sekarang bagaimana caranya mengelola stres. Kalau buat saya pribadi, mengelola stres itu ada dua. Yang paling gampang dan yang paling susah. Gitu. Saya mau kasih tahu yang paling susah dulu. Yang paling susah tuh, oh sebelum ngasih tahu ini pentingnya. Harus tahu juga dong ya, kenapa kok stres harus dikelola gitu. Karena teman-teman bisa baca sendiri, ada banyak gitu ya. Di sini satu, dua, tiga, empat, lima titiknya. Tapi pendeknya, kalau kita bisa mengelola stres, kita bisa hidup dengan lebih menyenangkan, lebih sehat, dan yang jelas lebih produktif.
Lebih produktif tuh gimana? Mungkin buat yang belum kerja jadi terinspirasi untuk cari kerjaan di sini aja atau terinspirasi untuk menciptakan sesuatu supaya bisa dapat penghasilan. Buat yang apa namanya kerja di rumah, oh saya perlu mengefisienkan waktu gitu supaya kerjaan nggak sepanjang hari nggak melulu kerja, tapi saya punya waktu buat main kayak gitu. Nah, ini pentingnya, lebih menyenangkan, lebih sehat, dan lebih produktif. Nah, caranya kayak apa? Tadi yang saya bilang, yang satu caranya susah banget, yang satu caranya gampang. Kenapa susah? Oke, kita main lagi ya. Saya pengen tahu aja nih. Ada yang tahu ini buah apa? Oh, saya nggak kedengaran jawabannya ya. Pasti tahu lah ya, ini buah durian gitu. Nah, kembali pakai Mentimeter. Boleh Kak Aldi disalin lagi nih supaya teman-teman bisa masukin jawaban. Mentimeternya sudah di ini kan. Anda tuliskan, boleh lebih dari satu. Perasaan Anda ketika melihat buah ini. Senangkah, enakkah, mualkah, atau apa namanya, wah asik banget, enak banget, dan yang lain-lain, silahkan dimasukin. Kita lihat jawabannya ya. Siapa yang sudah memasukkan jawaban. Hmm, sebentar, internet saya ternyata agak-agak melemot. Tapi teman-teman belum melemot kan ya? Belum, masih masih semangat kan ngisi ngelihat ini? Oke, saya sharing lagi. Eh, sorry. Oke, jawabannya heran. Jawabannya heran. Oke, harumnya enak. Enak banget, lapar, ngiler, mahal. Royal, royal, manis, mantap, baunya. Wah, saya senang banget ini. Teman-temannya ternyata, saya punya teman banyak gitu ya, yang pada doyan durian. Manis, menyengat, bau khas durian, enak banget, gembira, senang, mantap. Durian geng, semangat. Berarti pada suka durian semua ya? Oke, sip. Buah kesukaan abang kakak. Happy, Musang King. Siapa yang udah pernah makan Musang King nih? Manis banget ya. Tapi saya paling suka durian Sumatera. Ada yang dari Sumatera kah ini di sini? Saya apa ya? Oke. Oh, Kak Amro Mufid dari Sumatera mana nih? Kak Amro, boleh di itu boleh di unmute. Kak Aldi, saya pengen tahu sebentar. Sumatera Barat. Wah, ini Sumatera Barat yang mana nih? Tempat ini nih, tempat durian banget. Sumatera Barat. Saya kemarin habis makan durian di hutan di kayu tanam. Dulu Bapak tinggal di Sumatera Utara di sana. Wah, iya benar. Sungai Tarap. Oh, saya belum pernah ke sana. Tapi saya makan durian di kayu tanam di Sumatera Barat itu juga, aduh, itu enak banget. Karena saya suka durian yang agak-agak pahit. Enak tapi baunya titik-titik-titik. Apa ini? Siapa ini yang enak tapi baunya titik-titik? Kalau Sungai Tarap itu saya belum pernah ke sana. Mungkin kapan-kapan saya ke sana. Tok Dalang. Tok Dalang ini apa ya? Oke, saya senang di sini teman saya semua gitu ya. Karena kebetulan suami saya nggak doyan durian. Saya suka banget. Sementara eh, suami saya nggak suka. The best durian Lombok Coach. Oh iya, nggak bau, padat, manis, wajib coba buat yang nggak tahan baunya. Wah, ntar kalau seandainya ke Lombok mau coba dari sana, saya ke sana tapi nggak pernah ditunjukin ada durian Lombok. Oke, nanti kalau seandainya ke sana saya coba. eh oke, jadi saya mau cerita sedikit. Saya penggemar durian.
suami saya sama sekali nggak doyan durian karena dia nggak kuat baunya dan nggak suka rasanya. Jadi, padahal suami saya adalah orang Sumatera Barat. Jadi saya minta dia buat bayarin aja gitu ya kalau pergi ke sana. Saya request, kalau seandainya ke sana, pas musim durian aja ya gitu, supaya saya bisa puas-puasin dan, minta bayarin gitu kan. Nah, buat yang suka, pasti bilangnya suka banget. Buat yang nggak suka, ya saya nggak bisa maksa juga. Saya juga nggak bisa maksa suami saya untuk ngerasain itu ya. Jadi di sini sebetulnya saya mau ngasih tahu bahwa yang namanya rasa, perasaan itu tuh tanggung jawabnya kita. Nah, sama seperti stres yang eustress dan distress, yang positif dan negatif, itu tergantung individunya. It means kalau seandainya kita mengelola stres itu susah karena kita harus bisa menempatkan ngatur nih, oh yang ini saya coba untuk jadikan eustress aja instead of distress supaya saya bisa apa namanya bisa nggak stres, bisa redam stresnya. Tapi kemampuan untuk mengubah dari distress menjadi eustress butuh perjalanan panjang. Karena apa tadi? Kecewa gitu ya. Kadang-kadang kan stres kan kalau dari luar-luar tuh kecewa apa segala macam itu terkait sama perasaan. Nah, perasaan itu jadi tanggung jawabnya kita sendiri. Repot kan kalau seandainya kita melakukan sesuatu gitu ya, atau kita minta orang melakukan sesuatu buat kita tapi nggak dijalanin, timbul rasa kecewa gitu. Nah, ketika timbul rasa kecewa kita pengennya marah-marahin orang yang kita suruh dong. Tapi yang kecewa itu sebetulnya siapa? Kita kan, kita yang punya perasaan kecewa, dia ngerasanya, ah ya udah, udah gue kerjain kok gitu. Nah, rasa kekecewaan itulah yang harus diolah supaya kita nggak stres. Tapi kita kan lebih enak kalau seandainya nyalahin yang ngerjain gitu. Siapa yang ngerasa begitu? Biasanya kalau ini berasa banget kalau seandainya sudah rumah tangga atau punya pacar gitu ya. Misalnya, ini yang ibu-ibu kayaknya relate. Eh, ya tolong beliin apa namanya toge gitu ya. Toge. Udah tuh beli toge. Pulang-pulang kita ngarepnya dia pulang bawa toge ya seperempat kilo lah mungkin gitu. Udah banyak banget ya seperempat kilo. Tapi karena dia disuruh beli toge tanpa kita kasih tahu beratnya berapa, tahu-tahu dia bawa sekilo. Katanya nggak enak aku bilang belinya dikit, jadinya tahu-tahu banyak aja belinya gitu. Pasti yang nyuruh istrinya kesel nggak? Siapa yang relate dengan cerita itu? Boleh ketik di chat. Atau ketika pacarnya, ada pacar nih, nanti kalau seandainya ke rumah bawa martabak ya, gitu. Cuma bilang bawa martabak, pengennya sih martabak manis dalam hati, tapi yang dibawain martabak telur. Itu kan salah. Nah, eh, bawaannya pengen marah-marah. Padahal yang ngerasa nggak bawain, yang ngerasa ngebeliin, nggak apa-apa gitu. Maksudnya, ya gue kan udah dimintain bawa martabak, ya bawa martabak dong gitu. Kan nggak bilang apa-apa. Nah, seharusnya ketika harapan kita nggak tercapai, kecewa. Nah, kecewa itu tanggung jawab kita sebenarnya. Yang salah bukan dia. Oh, kita yang apa namanya, instruksinya kurang jelas mungkin. Atau apalah. Tapi kan lebih enak ya marahin yang bawa aja gitu. Saya belum ada rencana jadi istri Kak Ika. Waduh, ini Kak Safwi Maulana nih cewek, cowok ya? Jangan dong. Kalau seandainya cowok jangan ada rencana jadi istri ya. Kalau rencana cari istri boleh, tapi jangan jadi istri. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Karena apa? Tadi direlatin sama si stresnya dengan perubahan gitu ya. Ketika ada perubahan yang terjadi, semua itu kembali ke diri kita. Buat aku itu susah secara pribadi. Karena apa? Karena kemampuan untuk eh, apa istilahnya? Untuk mengubah mindset gitu ya, mengubah mindset dari yang bikin saya kesel jadi nggak kesel itu agak sulit.
harus ada apa namanya step-step tersendiri karena nggak gampang dalam artian orang udah apa namanya aku kecewa aku ya marah duluan dong gitu. Padahal kan ya yang namanya perubahan, yang namanya ini kadang-kadang kita nggak bisa ngarepin itu dari orang. Jangankan orang gitu ya, kita punya harapan sendiri, kita yang ngerjain sendiri aja. Rasanya begitu mau gambar gitu, saya mau gambar harimau, tapi ternyata yang jadi kucing. Lah gimana sih? Kan aku kan tadinya mau gambar apa namanya harimau, kenapa jadi gambar kucing? Harapan yang ketinggian sama kita itu tuh juga ini. Nah, berhubungan dengan changes tadi yang menyebabkan stres, ini yang paling susah buat saya. Pertama, menerima perubahan itu sendiri. Karena kalau seandainya udah enak, siapa sih yang mau berubah? Kalau kita udah ada di comfort zone, siapa sih yang mau berubah? Enggak dong. Kalau kita punya duit banyak, kita nggak pengen duit kita jadi lebih sedikit. Betul apa betul? Kalau seandainya kita udah punya jabatan tinggi, nggak mau dong dipecat. Kalau seandainya kita udah kerja, terus apa namanya kita nggak kerja misalnya tapi punya duit, siapa yang pengen kerja lagi? Yang penting kebutuhan udah di apa namanya udah terpenuhi. Tapi permasalahannya perubahan itu nggak selalu terjadi sesuai sama maunya kita. Makanya tadi saya ngomongin kecewa. Perubahan itu bisa terjadi tanpa kita sangka, tanpa kita rencanakan, terus kejadian aja gitu, gitu. Kalau saya suka nonton drama Korea tuh namanya Prison Playbook. Itu cerita tentang pemain baseball yang tiba-tiba kena tuduh menganiaya seseorang. Yang tadinya dia baru aja kemarin gitu ya nyetir mobil sport kemana-mana, terus tahu-tahu harus masuk penjara. Dan di penjara ya tentu saja semua fasilitas yang ada kan langsung ini dong dan kumpul sama apa namanya kumpul sama orang-orang dari berbagai macam latar belakang gitu ya. Dan itu dia belajar bahwa oh iya kehidupan itu bisa berubah begitu saja gitu. Nah ini ada satu doa sebetulnya semacam puisi gitu ya, judulnya Serenity Prayer. Ini adalah favorit saya dari zaman saya SD. Katanya gini, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the thing I can, and the wisdom to know the difference. Tuhan tolong berikan saya ketabahan atau ketulusan gitu ya, keikhlasan to accept untuk menerima hal-hal yang saya nggak bisa ubah. Keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Dan Oh ya, nah barangkali ada rekan-rekan yang ingin sharing, boleh angkat tangan atau bisa diketikkan di chat box ya. Main game tapi harus menang. Waduh, kenapa harus menang tuh? Apa? Gimana tuh? Kenapa harus menang? Apakah kalau kalah jadi tambah stres nih? Main sama anak. Wah, ini kalau ini aura kebapaannya nih. Waduh, Mas Pria ya. Tapi kalau cerita-cerita dari teman-teman saya yang sudah menikah, memang katanya gitu. Ketika udah mumet kerja gitu, ketemu sama anak tuh kayaknya capeknya tuh hilang. Mungkin seperti itu ya yang dirasakan Mas Prio ya. Main game tapi harus menang, kalau stres itu kalau kalah stres double tuh. Ini yang namanya mau ngilangin stres malah tambah stres ya. Main game Uno tapi harus menang. Waduh, sama nih ini nih sama Mas Saufi juga nih. Kalau kalah tetap stres ya. Nanti stres dikatain temen nih kayaknya nih kalau main Uno. Stres kalau ada yang pinjem 100. Ya, ya, ya. Kadang kadang menyebalkan juga ya. Misalkan tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, boleh dong 100 gitu. Traveling wajib nyelam. Wah, ini bagus nih Kak Kesya nih. Hobinya hobi menyehatkan namun sedikit berbahaya. Tidak menaruh ekspektasi terlalu tinggi dari Tri Octaviana. Oh, betul sih, kita jadi kecewanya itu menjadi tidak terlalu dalam mungkin ya, karena ekspektasi kita juga tidak terlalu tinggi.
ngopi sambil baca buku. Wah, ini Kang Dery nih anak senja banget nih. Sore-sore juga nggak nih Kang Dery nih? Kalau kalah langsung disconnect. Waduh, Kak Abdullah jangan gitu. Nanti teman-temannya itu kalau main tim tambah stres juga nih. Soalnya ini namanya rage quit nih, Kak. Main Dota bareng temen. Wah, main Dota bareng temen me time banget sih. Waduh, ini Kak Ova pemain Dota, pemain e-sport nih, si e-sport banget nih. Oke, Mbak Karismanya sudah kembali sepertinya. Halo Mbak. Iya, sorry banget. Ini nih tadi nih baru juga diomongin ya. Ya, The things I cannot change. Tiba-tiba eh, ternyata komputernya yang stres. oh Dia alah. minta Di luar tiba-tiba hang. kontrolnya ya itu ya Mbak ya. Oke, itu di luar kontrol. Nah, itu. Padahal saya baru mau tanya, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa aja hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu ya, yang nggak bisa kita change, jadi harus diterima aja. Ternyata komputernya udah langsung menunjukkan ini loh contohnya, contohnya ya seperti itulah. Wah, ini pasti lagi apa namanya Aldi tadi tanya-tanya ya, kira-kira apa tuh apa Eh, namanya trik-triknya untuk ngatasin stres? Iya. ya betul Mbak. Barusan Aldi tanya-tanya gimana Mhm, rekan-rekan untuk mengelola stres yang telah dialami. mhm. Oke, ini kok apa namanya caranya Kak Muhammad Rizky Assaur ini menarik sekali ya. Wah, menarik nih buat teman-teman karyawan yang apa namanya kerja di kantor. Cuma jangan sampai ketahuan bosnya. Itu nanti kalau seandainya ketahuan bosnya stres lagi dimarahin. Oke, ya itu tadi menurut aku untuk ikhlas eh, itu adalah cara mengelola stres yang paling susah. Tingkatannya udah the best. Karena itu tadi ya, menerima hal-hal yang nggak bisa kita ubah. Karena kalau manusia tuh fitrahnya biasanya pengennya ngontrol gitu kan ya, pengennya ngatur. Tapi ternyata ada banyak hal-hal yang seringkali ada di luar eh, pengaturan kita. Salah satunya tadi kendala teknis gitu. Bisa diperkirakan, tapi kejadiannya kapan kita kadang-kadang nggak bisa tahu. Kemudian apa namanya? Nah, yang paling bisa kita kontrol adalah salah satunya tadi apa namanya? Bagaimana kita bersikap ketika perubahan itu datang. Sama kayak tadi si mengubah eustress jadi distress, mengubah distress menjadi eustress, itu adalah yang disebutkan sebagai courage to change the thing I can. Bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu itu dikontrol, itu adalah kontrolnya kita. Tapi kalau seandainya kita nyuruh orang, itu sebetulnya kontrolnya tidak ada di kita. Karena apa? Kita cuma bisa nyuruh, tapi apa yang dilakukan sama dia itu nggak bisa kita kontrol. Walaupun kita bisa membuat antisipasinya dengan misalnya apa, memberikan arahan dengan jelas, misalnya gitu. Tapi kadang-kadang untuk nyuruh orang itu standarnya ya nggak boleh terlalu tinggi gitu. Karena kalau seandainya standarnya terlalu tinggi atau kita nggak nyadar apa namanya ngasih in- instruksi yang kurang lengkap, itu akhirnya tidak dijalankan dengan baik dan kitanya kecewa. Kita yang kecewa tapi yang dimarahin orang. Nah, itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang fair gitu ya. Kemudian yang paling perlu dipelajari lagi adalah ini kebijakan untuk tahu mana yang bisa kita ubah dan mana yang nggak bisa kita ubah. Perjalanannya panjang banget untuk bisa dapet yang wisdom ini menurut saya gitu ya. Karena apa? Eh, Semakin banyak tantangan dalam hidup, semakin banyak ujian kita hidup, barulah kita dapat wisdomnya, barulah kita baru bisa gitu membedakan mana hal-hal yang bisa kita ubah dan mana hal-hal yang nggak bisa kita ubah.
Jadinya ikhlas itu adalah cara mengelola stres yang paling susah buat saya. Nah, yang paling gampangnya apa? Nih, journaling. Ada yang ada yang punya diary nggak waktu masa lalu atau sekarang juga ada yang punya diary buat coret-coret ya nggak diary notes boleh chat boleh thumbs up supaya saya bisa lihat siapa yang punya diary atau siapa yang punya coret-coretan. Saya punya. Oke, Kaldi sudah praktek tuh dulu waktu kecil. Oke, pakai gembok gitu ya kalau dulu zaman saya gitu pakai gembok kecil gitu. Saya kan sampai gede masih journaling tapi nggak konsisten. Oke, dulu banget aku ngikutin kakak aku. Good buat teman-teman yang sudah praktek journaling. Saya punya waktu SD. Saya, oke. Kalau dulu zaman SD saya itu diary selain diisi sama kita sendiri, apa namanya, diisi sama teman-teman kita juga ada biodata, ada apa gitu ya. Ketahuan banget gak sih umur saya ya Allah. Tapi gak apa-apa, jiwanya muda. Anak-anak sekarang masih kayak gitu nggak ya? Buku diary-nya ditulis alamatnya teman-teman gitu. Tapi sekarang kan udah punya Instagram ya, pasti pada itunya follower tuker-tukeran kertas dulu. Ah, ini nih kayaknya Katri Oktaviana ini kita kayaknya sepantaran. Waktu itu sampai SMK. Oke, diary-nya di sosmed. Betul sekali. Sekarang diary pindah ke sosmed. Ehm, Dulu kan kalau seandainya di diary kita maki-maki orang gitu, kita punya unek-unek gitu kan ditulisnya di diary ya. Orangnya nggak tahu gitu. Tapi yang membuat menarik, diary itu kita pindah ke sosmed karena kita menganggap bahwa kita nggak apa namanya kita itu nggak ketahuan siapa yang nulis kan karena sosmed biasanya nama saya aja jadi still blue heart gitu ya ketahuan banget ke situ bikinnya pas zaman alay gitu kan zaman dulu sekali. Nah itu biar nggak ketahuan ya udah tulis begitu aja jadinya kita ngerasa nggak dikenalin nggak ketahuan identitasnya kita akan lebih mudah memaki-maki orang gitu padahal efeknya banyak. Kalau di Korea itu yang namanya bullying, cyberbullying, dan sampai sekarang juga ada gitu ya, bisa sampai mengakibatkan kematian gitu. Nah, sebetulnya journaling adalah salah satu hal untuk mencegah hal-hal seperti itu. Dan iya, benar sekali, journaling hampir sama kayak diary, em, bahkan sama sebetulnya ya, prakteknya cuma namanya aja yang sekarang journaling. Nah, apa sih journaling? Nulis. Nulis apa? Nulis perasaan dan apa yang ada di pikiran kita. Menurut penelitian di beberapa studi gitu ya, pada tahun 2021, journaling ini terbukti mampu membantu mengurangi gejala stres. Oke, sumbernya ada di sini. Nanti kalau seandainya uh, mau materinya bisa dibaca sendiri. Nah, journaling udah tahu ngapain, keuntungannya apa? Nih, dari penelitian yang di tahun 2018, tadi kan tahun 2021 ya, ini tahun 2018 yang sudah lebih dulu dipublikasi oleh Cambridge University Press, itu menunjukkan bahwa menulis perasaan dan pemikiran terdalam kita itu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Selain itu juga ini, jadi kalau seandainya kita ngerasa cemas, melulu takut, melulu, itu kalau seandainya kita nulis perasaan kita lama-lama karena hebatnya catatan itu kan bisa kita baca lagi gitu ya. Ini bisa mengidentifikasi ketakutan dan kekhawatiran yang menyebabkan stres. Karena tadi saya juga sempat ngomong bahwa kadang-kadang kita tuh nggak tahu kalau kita stres. Cuma kalau udah keterlaluan badan kita yang kasih sinyal gitu ya. Kemudian kita juga mengenali hal-hal yang memicu stres kita. Kemudian dengan menulis catatan itu kita jadi tahu gitu, oh ini cara yang paling efektif untuk mengatasi stres saya. Terus kalau nulis kita juga kadang-kadang kalau saya kadang-kadang suka gini, seakan-akan nulis surat gitu ya buat diri kita sendiri gitu. Nah, itu juga bisa melatih self talk atau dialog dengan diri kita sendiri yang positif. Jadi nggak kadang-kadang ada orang juga yang suka
gara-gara aku sih dia begini, gara-gara aku ini, itu negatif. Kalau self talk positif itu adalah misalnya I love myself. Hari ini saya melakukan satu hal yang baik, misalnya. Hari ini saya merapikan tempat tidur jadi lebih enak di apa namanya dibuat istirahat. Itu adalah self talk positif juga sekaligus apa namanya ngerekam apa-apa aja yang efektif. Nah, kemudian ini mengidentifikasi dan mengurangi pikiran buruk dan kebiasaan buruk tadi ya, yang saya bilang kebiasaan saya putus karena eh, saya tidak cantik. Itu adalah pikiran buruk kita. Ketika kita apa namanya menuliskan hal-hal yang buruk itu tuh sebetulnya kayak ketanam gitu di pikiran kita gitu. Nah, kalau seandainya nulis ini kita berusaha ketika kita melihat ada tulisan buruk, oh masa sih saya seperti itu gitu. Harusnya tidak seperti itu. Bisa ditulis lagi cara mengatasinya gimana. Catatan-catatan itulah yang pada akhirnya menimbulkan keuntungan. Nah, ini tipe-tipenya journaling. Jadi ada yang daily journaling, kita nulis setiap hari gitu ya, kayak diary gitu. Terus ada free writing journaling. Nah, free writing journaling itu ya apa aja yang ada di kepala tulis aja gitu. Kemudian visual journaling ini yang suka foto-foto, yang suka bikin mood board atau visual board itu apa namanya mungkin akan lebih efektif kalau seandainya pakai visual journaling. Atau yang suka foto-foto tuh nempel-nempel foto itu bisa juga bullet journaling. Ini journaling yang ini lebih kepada semacam notes kali ya. Pakainya poin-poin gitu. Besok saya mau ke pasar. Hari ini saya harus apa namanya ngerapiin tempat tidur atau ngerapiin lemari buku misalnya kayak gitu. Terus yang satu lagi adalah gratitude journaling. Gratitude journaling ini dikhususkan untuk menuliskan hal-hal yang kita syukuri. Jadi mungkin apa namanya hari ini saya lihat ada bunga warna kuning cakep banget. Saya bersyukur bisa melihat bunga itu. Itu adalah salah satu dari gratitude journaling seperti itu. Nah, kayak apa sih? Yang saya cuma dua aja ngasih taunya gitu ya, karena yang lain-lain itu bentuknya kayak apa itu terserah kita. Cuma biasanya kalau bullet journal itu adalah um, jurnal yang dia sistematis. Jadi apa hal-hal yang to-do list ada nih yang harus dilakukan apa aja, rencana seminggu itu seperti apa dan bisa ada tracknya gitu, bisa kita lacak. Oh hari ini saya sudah melakukan ini, kita kasih tanda tick mark gitu ya, tanda V gitu. Oh ini udah selesai. Oh ini buat dikerjakan besok atau ini baru separuh jalan itu udah ada ininya. Hal-hal yang perlu diingat itu apa-apa saja gitu. Nah, untuk apa aja? Ini salah satunya. Meningkatkan performa karir. Kok bisa meningkatkan performa karir itu kayak apa? Ya, misalnya kalau ada meeting, ditulis di situ. Kalau seandainya ada deadline, ditulis di situ. Karena kalau seandainya ada meeting kelewatan, lupa, kan bisa dimarahin bos. Nggak meningkat dong performa karirnya. Deadline kelewatan, ya itu bikin kinerja jadi buruk gitu kan. Terus yang paling penting ada satu hal juga yang penting adalah kita bisa ngatur keuangan. Jadi rencananya hari ini mau belanja, belanjanya duitnya 50.000 misalnya gitu. Itu 50.000 itu bisa habis buat apa aja. Atau besok saya spending duit 50.000 rencananya akan mau buat beli ini. Kalau seandainya itu dilakukan setiap hari, kita akan bisa tahu pengeluaran kita misalnya. Terus apa namanya tadi karena terorganisir, terus bisa digunakan untuk menapaki masa lalu tuh melihat masa lalu gitu ya, mencatat gitu apa-apa aja yang udah dikerjakan, terus mengatur masa kini apa-apa saja yang harus dikerjakan hari ini dan untuk merencanakan masa depan. Jadi saya sudah ngabisin ini, maka besok saya begini. Itulah yang namanya bullet journalis. Bullet journaling. Salah satu manfaatnya, salah empat manfaatnya adalah ini. Bisa dengan yang lain-lain juga. Atau rencana misalnya buat betulin rumah, ngerapiin rumah. Kesehatan apa? Oh, saya olahraga ini. Ternyata saya kalau seandainya lari tiap pagi atau jalan tiap pagi itu jadi lebih sehat.
berat badan saya kemarin segini, saya rencananya akan mencapai berat badan yang segini, maka saya akan mengurangi gula, misalnya kayak gitu. Itu semua tercatat di sini. Kemudian merekam memori. Memori ini ya, misalnya saya mau ngerencanain jalan-jalan nih, gitu. Jalan-jalan ke Bali misalnya. Di situ udah ada bulan apa saya mau ke Bali, saya mau naik apa, kapan ada promo, terus mau kemana aja, ada itinerary-nya, ditulis semua di situ di bullet journal, bisa gitu ya. Kemudian ini yang paling menarik sih. Gratitude journaling itu adalah catatan berisi hal-hal yang disyukuri setiap hari. Ini gampang karena dan menyenangkan gitu ya. Karena bisa dimulai dari hal-hal yang paling simpel. Misalnya, mencatat momen favorit hari ini. Kemudian lagi naksir orang gitu. Atau ada orang yang spesial buat kita. Tulis aja di situ. Kemudian ada juga misalnya, ada 5 hal yang saya syukuri hari ini adalah ini. Dan itu dilakukan setiap hari. Itu menarik karena bikin kita merasa positif gitu ya. Atau yang paling gampang, bikin notes di HP. Atau direkam aja gitu. Ketika ada hal yang menarik, kita bisa merekam atau dibuat notes-nya. Saya hari ini nemuin duit 50.000 di jalan, gitu. Saya kembalikan ke kantor polisi atau saya masukin ke ini. Kalau masukin ke dompet, kadang-kadang suka ada yang ada aneh gitu kan ya. Jadi sebaiknya kalau nemu duit, eh, apa namanya, lebih baik dikasih ke orang lain karena bukan haknya kita. Biasanya gitu. Tapi kembali ya, mau di ini apa, boleh bisa dimanfaatkan buat apa saja. Kemudian buat yang visual learners, orang-orang yang belajar pakai visual gitu ya, ini paling menarik. Ini saya juga suka. Kita bikin gratitude mapping, jadi kayak semacam papan gitu ya, papan atau bisa di komputer juga bikin mood board gitu. Uh, Gambar bunga ini bagus deh, kita crop, kita taruh di situ. Terus apa namanya, ada foto apa ditaruh di situ, kita tempel-tempel gitu kan. Nanti kalau udah jadi bisa dicetak, bisa ditaruh sebagai wallpaper untuk mengingatkan hal-hal apa saja sih yang sudah eh, yang patut kita syukuri dan sudah kita dapatkan gitu. Misalnya keterima SNBP, keterima kuliah, keterima kerja. Nah, itu bisa ditulis hari pertama kerja, ini meja saya di foto gitu kan, ditaruh. Saya bersyukur. Kemudian, nah ini juga lucu. Toples rasa syukur. Jadi ada juga ini kemarin ketika buku saya di apa namanya di launching, teman-teman dari Prastia Mulia, Universitas Prastia Mulia bikin ini toples rasa syukur. Jadi ketika mereka mau mau promosiin buku saya, mereka bikin semacam pertemuan kecil dan bikin toples rasa syukur itu. Jadi teman-teman yang datang ke acara itu disediakan notes gitu ya, stop it, itu buat nulis saya bersyukur hari ini sudah ngapain atau saya bersyukur hari ini atas apa, terus dicemplungin di situ gitu. Jadi gunanya buat apa? Ketika kita kumpulkan rasa syukur kita masukin ke toples, ketika kita lagi down, ketika kita lagi ngerasa stres, ambil deh satu itu. Terus kita baca. Satu kayak dua kayak gitu ya, sesuai sama ini kita. Somehow itu bikin kita ngerasa lebih tenang. Kalau dulu karena saya tugas jadi konselor zaman-zaman kuliah, kadang-kadang dan pekerjaan saya ketika jadi konselor adalah ngangkat hotline, telepon, dan mendengarkan orang curhat gitu ya. Kadang-kadang saya saya ngerasa oh ternyata ada orang yang apa namanya yang punya perjuangan itu lebih daripada saya gitu. Jadi saya itu rasanya kok nggak pantas mengeluh ya. Jadi kita belajar untuk mencukuri hal-hal yang kecil. Itu kurang lebihnya kayak gitulah toples rasa syukur. Tapi ini bentuk journaling itu sesuka-suka kita gitu. Nah, ini yang paling sering nih ditanyain sama orang-orang. Apa sih journaling itu ngapain aja sih?
Mulainya gimana? Ini yang paling sering. Jadi kita supaya termotivasi terus gitu ya, kita cari tujuan kenapa kita mulai journaling. Oh, saya mau mendaftarkan rasa syukur saya. Oh, saya mau apa namanya menulis apa saja yang ada di kepala karena udah kepenuhan. Nah, mencari tujuan ini membantu kita untuk memotivasi. Tadi saya baca kan, saya ngelakuin tapi nggak konsisten. Nah, kalau seandainya kita punya tujuan, biasanya itu akan membantu kita lebih konsisten. Terus apalagi yang disiapkan peralatan. Peralatan apa sih yang harus apa namanya, yang harus disiapkan? Yang paling dasar banget ya notes sama, eee, alat tulis gitu ya. Kalau seandainya nggak ada ya pakai HP aja. Kemudian, mulainya apa, ya mulai aja, mulai aja nulis gitu ya. Kemudian menjadikan itu kebiasaan. Biasanya jadi kebiasaan itu kalau seandainya udah 3 bulan atau 1 bulan kita setiap hari nulis gitu, itu yang paling ini ya, bisa jadi kebiasaan. Nah, terus apa aja yang perlu ditulis saat journaling? Kejadian hari ini boleh, rencana yang akan datang boleh, kejadian masa lalu gimana? Boleh ditulis sepanjang, tidak menjadikan kita berlarut-larut menyesali kejadian di masa lalu. Karena apa? Karena, itu bisa jadi pelajaran tapi bukan sesuatu yang untuk disesali. Kalau seandainya, eee, kita berlarut-larut, kita menyesal, jadi kita nggak move on gitu ya. Jadi sebaiknya ditulis kejadian hari ini atau justru rencana yang akan datang. Terus apalagi perasaan, hal-hal yang disyukuri, hal yang disesali untuk menuliskan pelajaran yang didapatkan dari hal itu. Ini yang paling penting. Karena, semua hal itu pasti ada pelajarannya di balik itu. Prestasi atau pujian untuk diri sendiri. Nah, biasanya berat. Ketika, saya tanya gitu ya, "Kekurangan kamu apa?" Orang bisa nyebutin banyak, tapi kalau seandainya kamu baik dalam hal apa, biasanya mikir, karena kita nggak biasa dipuji, gitu. Nah, dan kita juga berat untuk memuji diri kita sendiri. Nah, journaling bisa untuk latihan itu. Bukan untuk jadi sombong, bukan, tapi, untuk membuat diri kita lebih percaya diri. Kemudian kutipan yang menginspirasi, kayak tadi misalnya, Serenity Prayer buat saya gitu ya. Kemudian visi masa depan, ini sama seperti yang di atas, hal-hal yang membuat Anda khawatir juga bisa dituliskan di situ. Hal-hal yang membuat frustasi dan tantangan, terus hal-hal yang apa, yang sedang Anda hadapi tapi pengen Anda atasin. Nah, itu juga bisa. Oke, ini paling sering. Saya nggak bisa nulis, jadi saya gimana dong? Mulai dari yang paling sederhana, satu kalimat aja. Paling gampang ya itu ya, bullet journaling. Kemudian, tulis tentang satu momen atau satu kejadian spesifik aja. Jadi jangan banyak-banyak, satu aja cukup. Kan pendek biasanya kalau satu gitu ya. Kemudian, yang bisa gambar ya gambar aja boleh, coret-coret aja atau punya, satu memento gitu ya, satu satu, foto kek atau pas lagi liburan nemu daun kok lucu banget gitu, ya tempel situ. Terus bunga yang, buat kita cantik, bisa juga. Oke, terus yang disiapkan tadi saya udah sebutin duluan, biasanya notebook sama pulpen atau pensil. Kalau saya suka menggambar jadinya pakai pensil warna atau handphone. Oke, jadi kurang lebihnya itu. Sebelum saya lanjutin praktek, kita praktek ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mungkin Kak Aldi sekarang sudah waktunya untuk kita tanya jawab. Tapi mungkin 3 pertanyaan dulu ya, nanti habis itu kita praktek. Kita masih punya waktu berapa lama lagi ya? Setengah Em, jam lagi kan ya? Sekitar 30 menit lagi. Ya, betul, Mbak. Mhm mhm. Mudah-mudahan kita tidak lewat jamnya nih. Boleh, Jadi boleh. yang mau tanya, silahkan boleh ditulis di chat. Ya, boleh ya rekan-rekan. Setelah kita mendapat insight baru nih dari mulai apa itu stres, jenis-jenis stres. Juga kita ini diberikan materi tentang bagaimana cara melakukan journaling. Sekarang saatnya tanya jawab nih. Untuk yang penasaran,
Boleh untuk langsung ditanyakan di kolom komentar atau raise hand, nanti saya bantu untuk unmute dan berbicara atau bertanya langsung kepada Mbak Karismanya. Mungkin Kalau seandainya nggak ada dari yang tanya, kita mau praktek juga nggak apa-apa. oh, praktek Ada? langsung ya Mbak ya. Kalau dari Aldi sendiri nih, Aldi pengen bertanya nih Mbak. Nggak apa-apa. Kalau seandainya ada pertanyaan, Aldi boleh, boleh banget. Siapapun Em, boleh tanya. Apabila jurnal itu kan seperti dalam bentuk benda ya, mungkin ini yang Mbak jabarkan itu Mm, ada yang dalam bentuk buku gitu atau mm, tulisan-tulisan. Nah, si jurnal ini boleh tidak gitu dibaca oleh orang lain gitu atau sifatnya seperti apa sih jurnal ini gitu. Mungkin begitu sih. Ya. mm. Kalau seandainya boleh dibaca oleh orang lain, itu tergantung individunya. Cuma memang jurnal ini biasanya lebih private ya. Kalau di apa namanya di sosmed, ya sebetulnya kalau di sosmed semua orang bisa baca, semua orang nggak bisa baca juga bisa kalau kita private. Lagi-lagi tergantung sama orangnya. Tapi biasanya journaling karena isinya adalah pemikiran kita yang paling dalam dan biasanya itu lebih sifatnya kontemplatif ya, apa namanya lebih kepada reflektif gitu, rencana-rencana kita sendiri. Biasanya sih jarang ada orang yang membuat itu jadi terbuka. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu bisa dibaca orang. Karena seringkali dari hasil jurnal itu ada yang jadi buku di apa namanya dipublikasikan gitu. Buku saya salah satunya. Walaupun apa namanya itu bukan cuma cerita saya, tapi karena banyak orang ini saya menceritakan apa yang saya dengar dan juga ada cerita-cerita pribadi gitu. Itu. Oke, oke. Makasih banyak jawabannya Mbak. Mhm. Iya, Ini sama-sama. ada yang ingin bertanya nih, ada nih. Kebetulan nih Katri Oktaviana nih mau tanya terkait self love Mhm, katanya. Bagaimana cara mhm. mengatur kadar mencintai diri sendiri? Takutnya seseorang yang terlalu mencintai diri sendiri malah egois, sombong, bahkan narsistik. Tuh, terima kasih. Bagaimana tuh tanggapannya, Mbak? Oke, oke. Jadi sebenarnya um, apa ya? Tampilan self love itu percayalah tampilan self love itu tidak akan itu tadi tidak akan jadi egois, tidak akan jadi sombong, tidak akan jadi narsistik karena sebenarnya self love itu adalah kemampuan untuk menerima diri kita sendiri apa adanya. Mengakuin bahwa kita tuh manusia gitu, nggak jadi orang yang super. Nah, beda tuh. Kalau seandainya pengen jadi orang super gitu ya, terus apa namanya selalu wah bajuku paling bagus, wah bajuku paling ini gitu. Terus pokoknya yang aku pengen harus dipenuhin gitu. Atau demi kepentinganku sendiri aku mau ini. Jadinya kan egois, jadinya sombong. Terus narsis gitu ya. Narsis itu sebetulnya bentuk kelainan sih. Udah beda lagi ranahnya gitu. Nah, self love itu walaupun mencintai diri sendiri bukan berarti kita mengabaikan orang lain. Karena kalau saya sukanya bilangnya gini, self love itu adalah orang yang sudah selesai sama dirinya sendiri. Mengakui bahwa kita bisa salah. Nih, susah ya. Jujur sama diri sendiri itu susah. Mengakui bahwa kita bisa berbuat salah, mengakui bahwa kita adalah manusia biasa, bukan manusia super, dan menerima hal-hal yang apa ya, yang memang eh, nggak biasanya kita akuin. Kayak kita kalau seandainya selfie, kadang-kadang butuh sekali atau butuh 50 kali untuk dapat yang paling bagus. Biasanya butuhnya lebih daripada sekali untuk nemuin angle yang bagus gitu ya. Oh, saya dari sebelah kiri jelek. Oh, dari ini nih. Nah, ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita menyadari bahwa ketika kita selfie, kita itu tidak sebagus orang lain. Ketika kita 25 kali selfie, ternyata masih kalah cantik sama siapa? Sama Sofia Lacuba. Aduh, referensinya ini banget ya.
masih kalah cakep sama Winter Aespa misalnya gitu. Atau sesimpel bahwa kita menerima bahwa kulit kita tidak seputih orang lain, bahwa kulit warna coklat itu sama cantiknya dengan orang yang kulitnya berwarna putih. Nah, itu self love, menerima diri kita apa adanya. Jadi, kalau seandainya kita sudah mencintai diri kita apa adanya, kita itu nggak perlu pengakuan orang lain, sehingga nggak perlu egois, sehingga nggak perlu sombong, apalagi narsis. Itu sebetulnya. Jadi, em, kita sudah selesai sama diri kita sendiri, kita nggak berusaha untuk ngomongin prestasi kita ke orang. Kita nggak perlu punya duit banyak untuk pamer beli jam bermerek, misalnya kayak gitu. Kita cukup aja dengan diri kita apa adanya. Omongan orang lain, ya sudah, biarin orang ngomong, gitu. Itu yang disebut dengan self love sebetulnya ya. Untuk bisa menerima diri kita apa adanya itu perjalanannya panjang sebetulnya. Kalau seandainya kita masih sakit hati gara-gara orang ngomong apa namanya jelek tentang kita, itu mungkin masih agak sedikit kurang gitu untuk mencintai diri kita sendiri. Begitu kurang lebih Kak Tri Oktaviana. Kalau seandainya sudah cukup kah? Kalau seandainya sudah cukup, kasih thumbs up atau nanti kita bisa bahas lagi lebih lanjut ya. Ya, barusan tuh Triokta menjawab juga tuh. Paham banget Kak tuh, jadi terharu, Hmm, jadi gak perlu validasi dari orang lain katanya. betul. Itulah yang kita sebut dengan self love ya. Terima kasih buat pertanyaannya Kak Tri Oktaviana. Alhamdulillah kalau seandainya bisa menjelaskan. Oke, ini Ah, ada lagi yang mau tanya. ada nih Mbak, ada dari Kak Saufi Maulana nih. Saya kalau stres Hmm, biasanya selalu berusaha untuk tidak terlihat di lingkungan sekitar. Jadi disimpan sendiri. Ini bisa berdampak buruk nggak ya gitu katanya. hmm, oke. Eh, Tadi dampak buruknya udah lihat ada gejala-gejalanya ya di depan gitu. Mulai diare, mulai insomnia, mulai ada dampak-dampak yang buruk terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Ketika sudah sampai seperti di saat itu, kita sebaiknya dialog sama diri kita sendiri. Apakah dicari akar penyebabnya? Apa jangan-jangan ini saya stres ya? Kalau seandainya stres udah sampai kayak begitu, itu artinya sudah waktunya kita cerita sama orang lain atau menyalurkan emosi yang ada di ini di kita gitu. Karena dampak dari menyimpan emosi sebetulnya kalau stres sih biasanya kelihatan gitu ya. Yang paling sering disimpan itu sebetulnya emosi. Kita nggak pengen kelihatan lemah di depan orang lain, kita nggak pengen kelihatan sedih di depan orang lain. Jadi kita berusaha untuk menyimpan emosi-emosi itu ditumpuk gitu. Pada saatnya kalau seandainya ditumpuk terus ibarat toples isi kacang gitu ya, diisi kacang melulu, lama-lama kacangnya tumpah dong gitu. Apalagi kalau bahkan kaleng kongguan aja kalau kosong isinya diganti sama rengginang kan gitu ya. Nah, begitu juga sama wadah emosi kita, wadah stresnya kita. Dia juga punya batasan gitu. Ketika dia diisi terus, dia akan tumpah. Nah, tumpahnya itu biasanya efeknya lebih besar. Tadi kalau kebanyakan stres, efeknya adalah memburuknya kesehatan. Kesehatan fisik, kesehatan mental. Fisik bisa kelihatan, mental juga bisa kelihatan karena gini, ketika kita jadi mudah marah, ketika kita kesenggol sedikit udah uring-uringan gitu. Nah, itu artinya sudah penuh. Harus ada penyalurannya gitu. Nah, cara nyalurinnya gimana? Tadi orang-orang sekarang bilangnya, oh healing aja gitu. Healing aja, jalan-jalan, kayak apa-apa segala macam. Kalau tadi siapa yang nyebutin? Asauri.
Kak Maulana Sauri atau siapa gitu yang tadi bilang nonton, jalan-jalan segala macam. Itu adalah salah satu penyaluran emosi, salah satu healing. Tapi kadang-kadang diam sebentar nggak ngapa-ngapain itu juga healing gitu. Main game itu juga healing. Nah, gimana tahu caranya tahu saluran emosi kita kosong, kita sudah healing adalah ketika kita jadi ngerasa plong. Kita nggak ngerasa cepat emosi, nggak sakit kepala lagi, nggak sariawan lagi. Itu berarti sudah tersalurkan. Saluran emosi saya itu juga baru nemunya baru-baru aja. Apa itu kira-kira? Nonton drakor. Itu pertama. Yang kedua, nonton drakor dulu, terus yang kedua, saya punya hobi. Saya punya punya idol. Saya gabung di fandom, tapi fandom K-pop. Grupnya namanya GOT7, nggak terkenal. Jadi kalau seandainya saya ketemu sama orang yang fandomnya sama-sama saya gitu, saya senang banget. Tandanya adalah ketika saya selesai nonton drama Korea atau saya fangirling gitu ya. Habis itu saya jadi enteng aja gitu, gampang marah. Jadi itu bedanya healing. Kalau seandainya kamu healing sampai jauh gitu ya, terus pulang-pulang kamu pusing karena banyak utang, nah itu tidak healing namanya. Itu cuma jalan-jalan aja. Jadi begitu. Sudah tahu jawabannya ya. Kalau seandainya disimpan terus pasti ada dampaknya. Kalau seandainya udah kepenuhan pasti akan ada dampaknya. Dampaknya salah satunya adalah kesehatan fisik dan mental. Jadi sebaiknya disalurkan. Tapi enggak, memang ketika kita stres nggak bisa langsung cerita, nggak apa-apa. Disimpan aja dulu. Tapi kalau seandainya udah kepenuhan jangan lupa untuk apa namanya untuk menyalurkan itu. Gitu. Oke. Eh, Gim- udah tiga ya. Udah Ya, tiga. udah Jadi kita 3. close dulu. Kita coba apa namanya? Praktek dulu Praktek ya. dulu ya. Ah, ah. Teman-teman nggak perlu menyiapkan apa-apa. Apa namanya? Kalau seandainya mau tinggal ketik aja di apa namanya di chat box atau di HP sendiri juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini kurang lebihnya adalah salah satu langkah untuk memulai journaling. Oke, teman-teman sudah siap? Nanti setelah kita praktek, kita kembali ke chat. Mudah-mudahan waktunya masih ada ya. Gitu. Oke, teman-teman sudah siap? Kalau seandainya sudah siap, thumbs up please. Oke, ini my first journal. Saya mencoba untuk bertanya, ya. Buku saya kurang lebih isinya seperti ini. Jadi ada cerita, kemudian ada pertanyaan. Pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan coaching. Anda silakan menulis hal paling sedih yang pernah Anda alami itu apa sih? Gitu. Sorry. Saya kasih waktu 1 menit aja. Boleh yang mau berbagi, boleh ngetik di chat ya. Siapa tahu dapat giveaway. Tapi kalau seandainya nggak mau disimpan aja ya nggak apa-apa. Saya kasih waktu 1 menit cukup. Nggak usah panjang-panjang. Pakai balet juga boleh. Kalau sudah 1 menit, 1 menitnya dimulai dari sekarang ya. Ali, kalau seandainya udah 1 menit, tolong bilang ya. Ya, boleh, boleh. Waktu sekarang menunjukkan 11.41 berarti ke 11.42 ya. Mhm. Silakan ditulis. Penulis deh.
Ya, sudah 1 menit bahkan lebih. Ini ada beberapa juga nih yang sudah menulis nih. Dari Mbak Karisma ada, Mas Riki Kurnia juga, ada Kak Abdullah Dul. Kata Mas Riki nih, ketika ditinggal Oke. ayah. Nah, tuh. Boleh Mbak dibacain Mbak? Hmm, jadi ketika saat yang paling sedih adalah ketika ditinggal ayah ke Balikpapan ketika kelas 2 SMK. Jadi itu saya shock banget karena saya satu-satunya teman, karena ayah saya satu-satunya teman buat saya kali ya. Sampai akhirnya menebak jauh dari keluarga dan memutuskan hidup terpisah. Karena ada beberapa legasi keluarga yang hanya saya dan ayah saya tahu. Sekarang sudah lebih bisa menerima. Kadang-kadang perasaan kalau aja ayah masih ada. Dan kalau lihat teman yang masih ada ayahnya atau akrab tuh masih suka jelek. Oke, terima kasih sudah berbagi ya, Kak Riki. Kak Abdullah, membuat orang tua menangis karena saya merasa gagal atau belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Oke, kalau ini saya, saya nggak usah dibaca ya, teman-teman bisa baca. Oke, ke Balikpapan maksudnya meninggal. Ho, ho, ho. Oke, oke Kak Riki. Oke, ah saya nggak kepikiran ke sana bahkan ya. Tapi memang begitu baca konteksnya gitu, saya jadi, oh iya, 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 iya. Iya. Oke, ketika kehilangan orang tersayang dan teman dekat yang meninggal, dikecewakan orang yang paling kita percaya. Kehilangan sosok ayah untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan bisa dipertemukan lagi di surganya. Hari pertama memang, oke, ya. Ini adalah perubahan yang paling menyakitkan. Saya sudah pernah mengalami, kebetulan suami pertama saya. Jadi begitulah. Ah, sama kayak Kak Riki, 3 bulan baru keluar air mata. Saya 4 bulan. Oke, eh ya, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Seperti itu ceritanya. Jadi kita bisa nulis apa sih yang kita rasakan gitu. Nah, kalau saya, kenapa saya sedih pas lagi awal pandemi sama tukang somai langganan, karena dia kan kerjanya ngider kampung gitu ya, sementara kampung lockdown, nggak boleh ada orang keluar lah gitu ya. Saya jadi kepikiran itu orang, terus makannya gimana gitu kan? Kalau nggak ada yang beli gimana gitu. Percaya nggak percaya, saya jadi nangis sendiri waktu itu. Tapi ya saya berpikir semua orang juga mungkin mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi ini. Oke, terima kasih yang buat sharing. Yang udah sharing, terima kasih sudah menceritakan pemikiran dan perasaan yang terdalamnya. Kita lanjut ke yang kedua. Ini. Sekarang tuliskan bagaimana Anda menghadapi peristiwa itu, peristiwa yang paling menyedihkan itu. Silahkan ditulis waktu itu seperti apa. Ditulis perasaannya juga, gimana caranya seperti apa. Waktunya 1 menit lagi. Aldi timekeeper ya. Kalau udah lebih dari 1 menit, saya diingetin. Ya, sudah 1 menit berlalu, rekan-rekan. Boleh nih, Sudah ada yang satu chat menit. juga nih. Ya, Mhm. Ada yang chat? belum ada nih.
Mbak. Nah, nih ada nih. Kariki nih katanya. Oke, Ada juga Kak Abdullah. saya menghadapinya dengan menjauh dari keluarga, berusaha mandiri, izin tinggal di sekolah, tidur di kelas. Kebetulan di sekolah ada bebek. Saya makan telur bebek, manjat pohon mangga, nanam pohon cabai, miara mujair ikut sekolah. Dan jauhnya ini baru dekat dengan keluarga 3 sampai 4 tahun belakangan. Oke, nggak dimarahin ya sama pihak sekolahnya. Sekolahnya baik sekali. Saya berusaha menenangkan diri saya sendiri, sembari saya berusaha untuk lebih baik lagi. Oke, oke. Berdua aja. Ada yang masih mau sharing lagi? Oke. Terima kasih yang udah sharing. Terus satu lagi ya, masih ada kan waktunya? Kita masih 10 menit lagi. Jadi saya kasih satu lagi. Ini ditulis pakai baret aja. Jadi satu, dua, tiga. Silakan ditulis di chat boleh. Kalau di chat kan bisa kita lihat bareng-bareng gitu ya. Oke, tiga hal yang aku syukuri hari ini. Jadi kita sudah melek dari jam, mungkin ada yang mulai dari jam 5 sampai jam 12, jam 11.51, udah dapet belum tiga? Yuk kita mulai dari sekarang sampai 2 menit, 2 menit, 1 menit aja deh ya, 1 menit aja lama kan? Ya, sudah 1 menit berlalu ya. Sudah ada yang menyampaikan juga Mhm, ini hal-hal yang disyukuri hari ini nih mm-mm. untuk rekan-rekan ya. Iya, masih bisa bangun dalam keadaan sehat. Betul sekali. Masih bisa merasakan nikmatnya kopi di pagi hari. Bisa berkumpul dengan orang-orang terdekat. Wah, itu nikmat yang luar biasa. Kalau yang saya syukuri hari ini adalah bisa ketemu teman-teman di webinar, bisa mengatasi kendala teknis tadi, komputer hang. Terus yang ketiga, kita bisa menuntaskan webinar ini dengan lancar. Kak Tri Oktaviana, sehat, bisa melihat senyuman anak, suami, dan keluarga, bisa menjalani peran sebagai ibu. Nomor satu, ikut webinarnya Kak Ika. Aduh, terima kasih banget. Itu juga saya syukuri sekali. Udah bisa ketemu sama Kak Tri Oktaviani hari ini ya. Oke, habis telepon pagi dengan keluarga dan dikasih kabar sehat. Alhamdulillah. Tadi subuh kebangun tiba-tiba dan lihat wajah istri tidur tuh gemes banget. Oke, senang bisa berbagi di webinar ini, Kak. Aduh, terima kasih banget ya, Kak Riki. Eh, Kak Abdullah, saya masih bisa diberi waktu untuk memperbaiki diri saya sendiri, menambah ilmu baru. 3 hikmah. Alhamdulillah.
Kak Rahma, mendapat ilmu baru, masih bisa bertemu orang di rumah, masih bisa minum kopi. Ah iya, asli nikmat banget bisa minum kopi itu. Itu juga salah satu hal yang saya syukuri gitu ya. Percayalah ketika kita lagi sakit asam lambung, saya udah pernah ngalamin itu ya, sampai masuk rumah sakit berkali-kali. Rasanya kalau seandainya suruh berhenti ngopi itu rasanya, aduh, menyebalkan sekali sih. Ngelihat cangkir kopi aja jadi pengen minum kopi gitu. Gimana suruh mantang coba. Jadi alhamdulillah banget masih bisa minum kopi itu nikmat. Thank you sharingnya ya Kak Rahma. Kemudian Widya masih diberikan kesehatan untuk hari ini. Ah, itu luar biasa karena sehat itu mahal. Sarapan yang enak, alhamdulillah. Tambah ilmu untuk hari ini tentang journaling. Wah, asik. Eh, Terima kasih juga sudah datang ya. Kemudian saya asam lambung 2 minggu, nggak boleh ngopi. Jadi zombie coach banget. Rasanya tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lah kalau seandainya nggak ngopi gitu ya. Asam lambung tuh. Jangan sampai stres sampai yang akhirnya asam lambung. Udah pertama minum kopi nggak bisa, yang kedua sesak nafasnya yang nggak hilang-hilang itu yang udah sampai ini banget lah ya. Itu harus segera cari profesional, cari dokter untuk ngurangin gejala asam lambungnya. Yang kedua, cari teman terpercaya atau bahkan cari profesional untuk mengatasi stresnya itu. Gitu. Oke, masih ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, eh, saya kayaknya sudah habis juga materinya. Jadi saya mau mau mengucapkan, loh, ini kamsahamnida. Terima kasih banyak, thank you buat teman-teman yang sudah ikut di sini. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua, senang bisa berbagi, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selain saya, juga teman-teman yang sudah berbagi sama saya. Itu satu, apa namanya, apa bahasa Indonesia, satu kehormatan buat saya bisa mendengarkan apa namanya sharing dari teman-teman juga gitu ya. Terus karena materinya sudah selesai, saya kembalikan ke Kak Aldi untuk menutup acaranya. Terima kasih ya Kak Aldi sudah mendampingi. Ya, ya. Sama-sama Mbak Ika, makasih banyak juga saya ucapkan kepada Mbak Ika. Udah membahas topik seru ini. Setidaknya ketika kita sedang stres tidak dapat sakit dan pusingnya doang, tapi kita bisa buat itu menjadi hal yang lebih produktif. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara, namun izinkan saya untuk memberikan pengumuman terlebih dahulu ya. Ya, sudah terlihat ya, di sini ada upcoming event untuk event expert trainer. Di sini ada 3 ya, namun yang 2 sudah nih. Yang 5 langkah memaksimalkan produktivitas kerja dan stress with journaling juga sudah hampir kita selesaikan. Namun akan ada event lagi di hari yang sama, namun di tanggal yang berbeda, yaitu tanggal 26 Agustus tahun 2023 pukul 10 bersama Mas Riki Kurnia. Nah, untuk alumni expert trainer mungkin sudah familiar dengan beliau, bagaimana asiknya beliau untuk mengajar. Jadi kami harapkan rekan-rekan bisa datang juga di webinar tersebut. Selanjutnya, karena kita mengawali dokumentasi, mari kita akhiri juga dengan dokumentasi. Boleh untuk rekan-rekan untuk menyalakan kameranya. Nah, kita lakukan dokumentasi. Mungkin untuk sekarang saya request gayanya mungkin dadah-dadah aja nih ya. Yang bisa kelihatan tangannya ke atas, boleh? Ya, begitu. Mungkin saya aba-aba, mungkin dari hitungan ketiga, lalu mulai berpose ya, rekan-rekan. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Dah. Terima kasih banyak. Waduh.
Terima kasih banyak nih kooperasinya nih rekan-rekan. Ah, Selanjutnya ada eh, sebentar, formulir boleh feedback. boleh 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 nambahin lagi nggak, Kak Aldi? Oh iya, boleh, 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 silakan. Ah, Kak Aldi, tadi kita kan janjian untuk ngasih apa namanya giveaway ya, tapi kita Iya, iya belum betul. pilih orangnya. Iya, Nanti kita akan diskusikan. Nanti teman-teman di sini kan sudah ninggalin nomor WA. Jadi nanti kalau seandainya dihubungi oleh Kaldi atau mungkin salah satu dari expert trainer, nanti siap-siap kasih apa namanya alamat dan identitas diri untuk dikirimkan. Tapi saya lihat dulu nih, tadi soalnya banyak banget, pengennya kasih satu-satu gitu ya yang aktif, tapi eh, nanti kita akan pilih dua, nah, dan teman-teman yang di sini bisa tunggu kabarnya. Jadi tunggu WhatsApp dari expert trainer lebih lanjut. Oke, itu aja yang mau aku tambahin. Terima kasih. ya. Selanjutnya, makasih Mbak Ika nih sudah mengingatkan juga. Saya hampir lupa juga tuh mengumumkan itu ya. Lalu selanjutnya ada formulir feedback. Untuk expert trainer di sini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan expert trainer dalam mengadakan webinar juga. Untuk link feedbacknya saya kirim di chat box. Nanti juga saya akan kirimkan juga secara langsung apabila menyantumkan nomor WA-nya nanti. Em, dan juga saya lupa untuk memberikan informasi bahwa materi yang telah disampaikan nanti diberikan setelah formulir survei telah diisi. Begitu rekan-rekan ya. Nah, adapun sosial media expert trainer untuk pengumuman-pengumuman lainnya, kalian rekan-rekan bisa melihat di Instagram expert trainer ataupun ada konten-konten lain yang memilih apa ya, yang berkaitan dengan pelatihan di YouTube expert trainer. Juga silahkan hubungi kami di WhatsApp atau telepon yang tertera, juga email. Yang tadi pun yang pertanyaannya nih belum terjawab nih, bisa langsung dihubungkan saja gitu ke nomor ini. Nanti mungkin kami akan coba jawab, kita relay pertanyaannya ke Mbak Ika itu sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut memeriahkan webinar ini. Mungkin satu pesan dari saya, yaitu stres bukanlah beban yang harus dihindari, tetapi tantangan yang harus dihadapi. Dengan pengelolaan yang tepat, kita bisa mengubahnya menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Semoga kalimat ini memberikan inspirasi dan pandangan positif dalam menghadapi serta mengelola stres dalam kehidupan. Kita sambung lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Juga apabila ada pertanyaan yang belum terjawab sama chat yang tidak terbaca juga. Stay awesome, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya izin tutup meetingnya ya.